Halo Perian, Halo, Bu Wancin. Bapak kami bisa mulai, Bu? Sudah direkam. Ya, Bapak. Tadi mati kerbau ya. Oke, Perian kita bisa mulai ya? Bisa, Wancin. Silakan. Oke, baik. Selamat malam, Perian. Baik, Pak Wancin, selamat malam. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, puji Tuhan, kabar saya hari ini baik-baik saja, Pak Vincent. Bagaimana kabar Pak Vincent sebaliknya? Oh, puji Tuhan, Pak. Saya juga sehat-sehat. Terima kasih, Pak Vincent. Begini, Pak Vincent, bolehkah saya meminta waktunya sedikit karena saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan selama akhir-akhir ini di kelas, Pak. Oh iya, boleh Pak. Kebetulan sekarang saya lagi tidak ada kesibukan, jadi kira-kira apa yang mau Bapak ceritakan, Pak? Silakan, Perian. Baik, Pak Vincent, begini ceritanya, Pak Vincent. Selama akhir-akhir ini, sejauh pengamatan saya merasa murid-murid saya itu di kelas ketika pelaksanaan kegiatan pembelajaran, saya melihat antusias mereka untuk menerima pembelajaran itu sangat kurang. Yang kedua, dilihat dari sisi pengumpulan tugas juga, dari setiap kelas itu mencapai hanya 50% saja, Pak Vincent. Itu dia punya persoalannya. Oh iya, begitu Kak Perian. Oh iya. Jadi Ya, Pak Vincent. anak-anak di kelasnya Bapak itu mereka kurang antusias saat pembelajaran dan juga saat dikasih tugas itu juga mereka sepertinya kurang apa ya Pak, kurang peduli Pak. Itu persoalannya Pak. Pak Vincent, iya seperti itu. Oh, oke, baik Perian. Kalau begitu kira-kira menurut Perian, kira-kira apa yang menjadi tujuan atau harapan dari Perian dari diskusi kita pada malam hari ini Pak? Iya, yang menjadi harapan saya, Pak Vincent, melalui diskusi ini, mungkin pada kesempatan ini kita dapat menemukan solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya antusias peserta didik dalam mengumpulkan tugas dan juga dalam proses pembelajaran, Pak Vincent. Seperti itu mungkin persoalannya. Oke, baik Pak. Kalau boleh saya tahu Perian, kira-kira sejauh pengamatan Perian selama ini, mungkinkah ada faktor penyebab kira-kira kenapa sampai muridnya Perian itu kurang antusias dalam pembelajaran dan juga ketika mereka diberi tugas mereka hampir tidak semua mereka mengerjakan tugas yang Perian kasih. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Baik Pak Vincent, memang berdasarkan hasil refleksi saya selama ini yang menyebabkan siswa itu kurang antusias dalam proses pembelajaran maupun kurang aktif dalam pengumpulan tugas, itu mungkin salah satu penyebabnya itu dari saya sendiri, di mana dalam proses pembelajaran yang saya terapkan selama ini memang saya menyampaikan pembelajaran itu selalu
saya yang menjadi monoton dalam proses pembicaraan. Yang kedua, saya juga dalam proses pembelajaran itu kurang menerapkan konten dalam pembelajaran, sehingga peserta didik juga sangat rendah untuk minat untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Jadi seperti itu Pak Vincent. Oke, baik Pak Rian. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Rian. Mungkin akhir-akhir ini setelah Pak Rian sudah bisa mengamati persoalan di kelas Pak Rian, apakah ada terlintas di benak Pak Rian kira-kira apa yang bisa meningkatkan kembali antusias dari murid Bapak di kelas itu saat pembelajaran Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak Rian. Baik Pak Vincent, terima kasih. Umpan baliknya memang saya sebagai seorang guru, tentu dalam proses pembelajaran ke depan saya harus bisa merubah pola pembelajaran. Pola pembelajaran ini bagaimana strategi saya sehingga peserta didik itu bisa meningkatkan minat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Seperti yang saya buat nanti, yang pertama itu harus membuat konten dalam pembelajaran, sehingga dengan konten pembelajaran ini peserta didik tidak merasa bosan dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Seperti itu Pak Vincent. Oke, saya sangat setuju dengan gagasannya atau idenya Pak Rian ini. Baik, Pak Rian, kalau begitu memang idenya Pak Rian. Menurut Pak Rian, kira-kira langkah apa yang tepat kira-kira supaya pembelajaran di kelas itu lebih asik dan tidak bosan bagi muridnya Pak Rian? Baik Pak Vincent, menurut saya pembelajaran yang ke depan yaitu bagaimana proses pembelajaran itu harus berpihak pada murid sebenarnya, sehingga ketika kita melakukan proses itu jelas peserta didik mampu untuk mengeksplorasi segala potensi yang mereka miliki dalam diri terhadap materi yang diajarkan. Oke, yang kedua, pada awal kegiatan pembelajaran semestinya guru harus melakukan kesepakatan kelas dan harus melakukan ice breaking terhadap peserta didik sehingga meningkatkan minat belajar peserta didik. Jadi seperti itu mungkin ke depan yang harus saya perbaiki Pak Vincent. Oke, bagus tuh Pak Rian. Oke, jadi menurut saya untuk permasalahan yang pertama tadi kurangnya antusias murid dalam pembelajaran Pak Rian, saya kira sudah clear Pak. Terus tadi Pak Rian sempat singgung bahwa selain mereka kurang antusias dalam pembelajaran di kelas, murid Bapak juga kurang antusias dalam mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, kira-kira apa yang menjadi persoalan atau apa yang menjadi penyebab sehingga mereka tidak begitu antusias dalam mengerjakan tugas yang Pak Rian berikan. Silakan Pak Rian. Oke, baik Pak Vincent. Jadi menurut pengamatan saya berdasarkan hasil perenungan saya sendiri, memang yang menyebabkan siswa itu rendahnya dalam pengumpulan tugas itu salah satu faktor utamanya adalah karena tugas saya mungkin terlalu banyak selama ini. Yang kedua, juga dalam memberikan tugas saya tidak memberikan referensi tentang soal-soal yang diberikan kepada peserta didik. Jadi seperti itu Pak Vincent. Oke, baik Pak Rian. Kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira dalam melakukan proses pembelajaran, kira-kira Bapak menggunakan sumber belajar apa Pak di kelas? Ya, memang baik Pak Vincent. Selama ini sumber belajar yang saya berikan kepada peserta didik sebagai referensi itu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak Vincent. Jadi itu saja sumber belajarnya. Oh iya, menggunakan buku teks Pak ya. Mungkin ada sumber belajar lain Pak selain buku teks yang ada di perpustakaan? Ya, baik Pak Vincent. Memang saya berpikir kalau kita hanya mengharapkan sebagai buku teks pembelajaran sebagai referensi itu
kurang efektif juga terhadap proses pengerjaan tugas peserta didik. Tetapi kedepannya saya bisa membuat sebuah video, pembelajaran, bisa juga peserta didik mengakses dari YouTube dan juga artikel atau blog. Yang ketiga, bisa juga kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengakses materi dari internet. Jadi seperti itu, Pak Vincent. Oke, bagus sekali, Pak. Bagus sekali. Memang kita sebagai guru memang dituntut harus bisa berinovasi, Pak. Ya, jadi saya yakin Pak Rian, ketika Pak Rian menggunakan berbagai macam sumber belajar dalam kelas, pasti murid itu mereka akan semakin antusias dan semakin senang untuk mengikuti pembelajaran dari Pak Rian. Baik, kira-kira Pak Rian, apa rencana Pak Rian untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Oke, rencana saya ke depan, Pak Vincent. Jadi tentunya saya sebagai guru akan merancang pembelajaran yang membuat peserta didik dapat meningkatkan minat belajarnya, yaitu melalui sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan juga dari TikTok mungkin. Dan ketika kita menghadirkan konten pembelajaran seperti ini, dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, bentuk tugasnya juga harus sesuai dengan minat dan bakat murid atau peserta didik. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Di sini saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga saya mampu untuk memetakan peserta didik berdasarkan kebutuhan belajarnya masing-masing. Jadi seperti itu, Pak Vincent. Oke, bagus sekali rencana dari Pak Rian ini. Mudah-mudahan bisa berhasil, Pak. Baik, terima kasih Pak Vincent. Saya akan jalankan itu sampai dengan berhasil. Ya. Oke, baik Pak Rian, saya rasa untuk diskusi kita pada kesempatan ini kita bisa akhiri, dan saya doakan semoga apa yang menjadi rencana Pak Rian dapat dilakukan dengan baik dan dapat berhasil, Pak. Baik, terima kasih Pak Vincent. Pastinya untuk jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Semoga ke depan bisa membawa perubahan dengan praktik coaching dan coach seperti ini. Jadi seperti itu Pak Vincent. Oke, baik Pak Rian. Selamat malam Pak Rian. Baik, selamat malam Pak Vincent. Baik. Langsung tukar peran ya. Ya Bapak. Ya, tukar peran. Pak Rian. Ya, baik. Selamat pagi. Langsung tukar peran ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, selamat pagi Pak Rian. Syukur puji Tuhan kabar saya baik Pak Rian. Oke. Saya juga baik-baik saja Pak. Oh iya Pak. Syukur Pak. Oke. Apa bisa saya ganggu waktunya sebentar Pak? Oh iya, bisa Pak Rian. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Oke, saya ingin mendiskusikan tentang masalah saya Pak, yaitu bagaimana cara agar dapat meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oke, baik Pak Rian. Terus kira-kira apa yang Pak Rian harapkan dari diskusi kita hari ini Pak? Saya berharap harus ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak Vincent. Oke, bagus sekali Pak Rian. Kira-kira apa tujuan dari Pak Rian kira-kira untuk meningkatkan kompetisi ini Pak Rian? Saya tujuannya dari
masalah ini untuk meningkatkan kompetensi tersebut, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Pak Vincent. Oke, menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi semua siswa. Memang ini adalah hampir semua yang diinginkan oleh seorang guru, Pak. Ya, benar sekali, Pak. Terus selama ini apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Pak Rian untuk mencapai tujuan ini, Pak? Baik, Pak Vincent. Saya akan menggunakan strategi yang tepat untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, Pak Vincent. Oke, baik, Pak. Ya, kalau memang seperti itu, Pak, kira-kira apa yang Pak Rian lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Halo, Vincent. Ya, ya, ya. Baik, saya ulang lagi, Pak. Saya ulang, Pak Rian. Ya, Oh ya, ya. Baik, oke, Pak Rian, kira-kira apa penyebab? Ya, menurut Pak Rian, kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga murid Bapak itu selalu berbicara saat pelajaran berlangsung? Apakah karena mereka kurang memahami pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian dari Pak Rian begitu? iya. Baik, Pak Vincent. Sejauh pengamatan saya selama ini memang peserta didik merasa bosan dengan penerapan pembelajaran yang saya lakukan selama ini, Pak Vincent. Iya. Sehingga kebanyakan siswa itu berbicara pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Oke, baik. Kalau begitu, Pak Rian, mungkin bisa diceritakan sedikit ya kira-kira apa rencana dari Pak Rian untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak? Oke, baik, Pak Vincent. Rencana saya ke depan untuk mengatasi persoalan ini, saya harus mampu untuk mengelola kelas yang baik. Yang kedua, terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga peserta didik dapat memfokuskan mereka punya arah pikiran pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi seperti itu. Mungkin ada lagi, Pak? Yang kedua, saya juga harus bisa membuat konten pembelajaran sehingga peserta didik bisa menarik perhatiannya pada saat kegiatan belajar mengajar, dan juga membuat kesepakatan kelas. Jadi seperti itu, Pak Vincent. Oke, baik, Pak Rian. Memang persoalan yang dihadapi oleh Pak Rian ini hampir masalah yang lumrah dialami oleh seorang guru dimanapun, Pak. Ya, tanpa terkecuali baik di SD, SMP maupun SMA. Masalah seperti ini ketika kita sebagai guru sedang menjelaskan, pasti ada saja di antara murid kita itu yang fokus perhatiannya tidak fokus pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Mungkin dia punya kesibukan lain. Jadi ini ya, saya setuju tadi dengan idenya Pak Rian dengan dengan menggunakan strategi yang tepat, kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan mungkin dengan hal ini mereka akan fokus pada saat pembelajaran berlangsung. Oke, baik, Pak Rian, bagus sekali idenya Pak Rian. Semoga berhasil, Pak. Baik, terima kasih Pak Vincent. Jadi ide ini akan saya terapkan ke depan, bagaimana untuk bisa mencapai tujuan yang kita ingin harapkan, Pak Vincent. Iya. Mungkin ada rencana lain, Pak, yang akan Pak Rian lakukan.
rencana saya ke depan, jadi saya akan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar peserta didik, sehingga dengan cara itu peserta didik dapat mengurangi berbicara pada saat kegiatan belajar mengajar. Jadi mungkin yang saya lakukan selama ini terlalu monoton tadi pada saat proses KBM, sehingga saya bisa mengubah pola cara ketika kita melakukan pada saat proses belajar mengajar, yaitu melalui media pembelajaran, yang kedua konten pembelajaran sesuai dengan keinginan peserta didik, Pak Vincent. Oke, oke. Bagus sekali idenya Pak Rian, saya sangat setuju. Selamat mencoba Pak, semoga berhasil. Baik, terima kasih Pak Vincent. Saya akan mencoba semaksimal mungkin sehingga ide ini akan saya terapkan pada proses pembelajaran selanjutnya. Oke, baiklah Pak Rian, kalau memang sudah seperti itu, saya rasa untuk diskusi kita sudah selesai, kita akhiri. Selamat mencoba dengan menggunakan strategi baru yang seperti sudah dijelaskan sama Pak Rian. Semoga hasilnya nanti juga bagus, Pak. Baik, terima kasih Pak Vincent. Saya akan melakukan itu seefektif mungkin ke depan, sehingga bisa merubah proses pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Vincent. Sama-sama Pak Rian, selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi Pak Vincent. Oi. Itu yang menyebabkan pabrik tidak menggunakan teks pelajaran. Putus ya Pak Rian? Halo Bapak. Sudah Bapak. Sudah Bapak. Kelebihan yang dirasakan pabrik sangat Pak Rian? Halo Pak. Halo? Ya, halo Bapak. Sudah selesai ya? Sudah Bapak. Sudah, Pak. Kurang lebih 20 menit tadi Bapak. Oh ya. Oke, saya tutup ya. Ya, siap Bapak. Terima kasih Bapak. Jangan dulu keluar nanti. Ya Bapak.